Shalom, mungkin kamu telah lupa. Perkataanmu pernah menyakiti orang lain. Luka itu diam saja. Kamu anggap hal biasa, tapi kamu lupa bahwa Tuhan melihat. Mungkin kamu bisa mengabaikan, tapi orang yang kamu sakiti masih mengingatnya. Dan Tuhan tidak melewatkan satupun. Galatia 6 ayat 7, apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Makna dari ayat tersebut adalah, setiap perkataan dan perbuatan kita menghasilkan dampak, besar ataupun kecil, pasti ada akibatnya. Manusia bisa menganggap itu sepele, bukan masalah, tapi Tuhan yang adil memperhitungkan semuanya. Misalkan, seorang anak yang setiap ia melakukan kesalahan, pasti orang tuanya marah, dan kata-kata yang keluar dari mulut adalah, kamu memang anak yang tidak bisa diandalkan. Kamu anak yang tidak berguna. Anak itu pun terdiam dan berjalan masuk ke kamar. Di dalam kamar ia menangis dan hatinya sangat sedih. Setiap kali ia melakukan kesalahan, ia pasti mendengar kata-kata itu sampai ia mengingatnya dan menghafalnya. Dalam pertumbuhan, ia tidak mendapat dukungan dari pujian dan arahan orang tua. Ketika dewasa, ia menjadi pribadi yang tidak percaya diri, tertutup, minder, takut dan lemah. Sebagai orang tua mungkin itu adalah hal yang wajar, agar anaknya sadar diri. Tetapi orang tuanya tidak sadar bahwa perkataan buruk yang diulang-ulang akan membentuk karakter anak. Kata-kata pahit itu akan selalu ia ingat dan terpendam menjadi luka batin. Contoh lainnya, jika kamu menyakiti orang lain dengan ucapan yang kasar, lalu orang tersebut sakit hati dan kecewa. Dengan rasa tidak bersalah, kamu justru mencari alasan untuk membela diri. Kamu tidak peduli dengan perasaan orang lain dan tidak mau tahu apapun akibatnya. Bagi kamu, itu pantas bagi orang yang tidak sesuai dengan keinginanmu. Kadang lebih parahnya, kamu menuduh orang lain yang sensitif. Kamu anggap itu hanya bercanda biasa, berdalih tidak ada niat menyakiti, atau alasan aku hanya berkata jujur saja. Kita tidak pernah tahu seberapa dalam luka itu akan membekas dan tertinggal dalam hati seseorang. Bagaimana orang itu menahan rasa sakitnya sendirian, dan bagaimana sulitnya proses yang ia lalui untuk dapat terus menjalani hidup. Pernahkah kamu membayangkan semua itu? Bagaimana jika kamu jadi dia? Dapatkah kamu diam dan terima luka itu? Tabur dan tuai adalah berawal dari sesuatu yang kecil, yaitu benih yang kecil. Suatu hal kecil yang dianggap sepele, padahal dampaknya sangat besar. Setiap kata yang keluar dari mulut tajamnya seperti belati. Setiap luka yang jadi penyebab kepahitan dan air mata yang tidak terlihat oleh siapapun. Mungkin orang yang kamu sakiti itu tidak melawan, tidak membalas kamu. Bukan berarti dia tidak punya keberanian untuk melawan. Ia tahu semua itu hanya sia-sia dan tidak ada gunanya. Seringkali orang yang tersakiti itu hanya diam. Bicara bukan menambah penyelesaian. Yang paling berbahaya adalah ketika kamu menyadarinya. Semua sudah terlambat. Mungkin Tuhan sudah menjauhkan dia dari kamu. Setelah semua sudah terjadi, setelah sudah menjauh, tidak lagi bersama, menyesal juga tidak ada guna. Saudaraku yang terkasih, jika hari ini Tuhan mengingatkanmu akan seseorang, ini bukanlah suatu kebetulan. Mungkin ada kata yang harus diperbaiki, mungkin ada luka yang harus disembuhkan, atau kata maaf yang harus kamu ucapkan. Jangan menunggu, jangan menunda, jangan kamu menolak, karena tidak semua luka dapat dipulihkan dengan mudah, dan tidak semua kesempatan datang 2 kali. Lebih baik merendahkan diri di hadapan Tuhan saat ini, daripada hidup dengan hati penuh penyesalan. Melukai bukan saja meninggalkan bekas yang dalam, namun ada benih tidak baik yang ditabur, dan bukan orang lain yang akan menuainya, melainkan diri sendiri. Jika kita mengasihi Tuhan, pasti kita juga mengasihi sesama kita. Mari kita berdoa, Tuhan, ampuni aku jika Engkau dapati perkataanku dan sikapku yang melukai orang lain dengan sengaja. Lembutkan hatiku, Tuhan. Aku mau menjaga perkataanku dan sikapku. Aku mau menjadi pribadi yang mengasihi, bukan melukai, yang menyenangkan hati Tuhan, bukan mendukakan. Tuhan, tolong beri aku keberanian dan hati yang tulus untuk meminta maaf tanpa alasan apapun, dan memperbaiki hubungan yang rusak terhadap sesamaku. Dalam nama Yesus. Amin.
Terima kasih untuk semuanya sudah mendengar sampai akhir renungan hari ini. Dukung pelayanan ini dengan klik tombol subscribe, like, dan komen. Aku mau mengasihi dengan tulus dan share ke teman-teman yang sedang bergumul dengan rasa penyesalan. Sampai bertemu kembali di video renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.